Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalukum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para alim, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri, hadir di tengah-tengah kita Pak Kapolres, Pak Dandim, jajaran Forkompinda yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka ngawas sareng bersama Los Basah Jaya dan paguyuban parkir. Gayaman tukang parkir ngundang Gus Miftah. Mudah-mudahan bukan hasil dari ngeslot. Serta Bapak Ibu warga Purworejo yang berbahagia. Tuku nongko bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai orang Purworejo yang cantik dan tampan, izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Saat masuk pasar, saya ingat bagaimana ketika Nabi Muhammad SAW beliau menyampaikan bahwa tempat terbaik itu adalah masjid, sementara tempat yang paling buruk adalah pasar. Hadis ini sebenarnya ada sebuah tantangan dari Nabi. Bagaimana kita memahami di saat orang memberikan stigma yang buruk kepada pasar atas perilaku pedagang yang tidak jujur, atas perilaku pedagang yang kadang-kadang bohong. Ini menjadi sebuah tantangan bagaimana kemudian kita menjadikan pasar menjadi tempat yang ada baik di dalamnya. Saya sering mengatakan sebaik-baiknya tempat itu pasti ada buruknya, sementara seburuk-buruknya tempat pasti ada baiknya. Contoh, saya punya kawan berangkat haji, beliau kehilangan dompet justru ketika berada di dalam Masjidil Haram. Entah karena jatuh atau karena apa. Atau dulu sering kita dengar ada istilah kurir atau maklar mencium Hajar Aswad, padahal tempatnya di dalam Masjidil Haram. Tempat yang dianggap paling baik sedunia, ternyata juga masih ada potensi kemaksiatan. Maka ketika masjid dikatakan sebagai tempat terbaik, kenapa? Li'annaha buyutut ta'ah. Karena masjid itu dianggap sebagai rumah ketaatan, rumah kebaikan.
Sementara pasar dianggap sebagai tempat di mana di dalamnya banyak ketidakjujuran. Maka saya mengapresiasi kawan-kawan pasar, terlebih tukang parkir yang mampu menghadirkan pengajian malam hari ini. Tepuk tangan kiranya untuk semua panitia. Coba. Di samping saya ada Kapolres. Kapolres saja belum kuat ngundang Gus Miftah. Ternyata kalah keren dengan tukang parkir. Dalam masalah harta, saya itu mengambil prinsipnya tukang parkir. Orang sekaya apapun, mobil sebagus apapun, manut sama tukang parkir, betul? Tukang parkir bilang kiri, walaupun dia mobilnya Alphard tetap ikut ke kiri. Parkir bilang ke kanan, Alphard sekalipun juga ikut-ikutan minggir ke kanan. Tapi hebatnya tukang parkir ini apa? Walaupun dia diikuti oleh banyak orang kaya, tapi dia memahami bahwa semua yang ada itu hanyalah titipan. Mungkin di hadapan dia ada Alphard, ada Pajero, ada Fortuner, ada Innova. Begitu mobil datang, dia juga tidak terlalu senang. Begitu mobil pergi, dia pun tidak merasa sedih. Pertanyaannya, kenapa tukang parkir bisa seperti itu? Jawabannya adalah karena tukang parkir merasa tidak memiliki. Kenapa banyak orang kehilangan barang dia sakit hati? Karena merasa memiliki. Kenapa ketika seseorang kehilangan uang dia merasa sakit hati? Karena mereka merasa memiliki. Padahal walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Maka semuanya titipan. Yang namanya dititipi ya pada akhirnya diambil. Maka saya hormat dengan tukang parkir. Walaupun kadang-kadang juga ada tukang parkir yang nyebelin. Ada bu seperti itu? Ada. Parkir itu kan jualan jasa. Jasa pengamanan, jasa pengaturan. Selayaknya orang yang jualan jasa harus ditampilkan dengan perilaku dan wajah yang menyenangkan. Ono mobil teko disambut dengan sumeh. Ketika melayani mereka pergi disambut dengan riang gembira. Tapi hati-hati, kalau hari ini ada orang Purworejo kok mendadak sumeh, saya curiga jangan-jangan caleg. Kalau ada orang Purworejo mendadak rajin ikut ngaji, jangan-jangan caleg. Wonge ya teko. Ya melu guyu. Lebih terkhusus lagi, kok bulan-bulan kayak gini kok mendadak NO lah, saya curiga itu pasti caleg. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, itulah kemudian ingin saya sampaikan bagaimana kehidupan dunia dan akhirat itu harus seimbang. Bagaimana kita diperintahkan oleh Al-Quran untuk senantiasa mengejar kehidupan dunia dengan akhirat. Wabtaghi fima ataka Allah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu kejar akhirat tapi jangan lupakan dunia. Maka kenapa doa yang paling viral di kalangan umat Islam adalah doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa paling viral. Viral. Kalau sekarang kan apa-apa viral Pak Kapolres. Ngomong satu kata viral. Kamu nanya viral. Cuak viral. Toh ganjel toh viral. Apalagi nyanyi satu lagu viral. Begitu sulit, lupakan silit viral.
Nggak bahaya tak? Viral. Iki saya ini nganggo blangkon rupane ireng ngadeg iki sapa ta iki? Kamu jangan berdiri, nanti kamu dikira saudara aku. Aku malu. Masa saudaraku hitam kayak gitu? Kan aku zizi. Nah, dalam persoalan mengejar akhirat tanpa meninggalkan dunia, tanpa melupakan dunia, kita diingatkan dalam satu makalah dalam kitab Hikam yang ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, bahwa tidak baik sebenarnya kalau nyuguh kiai kopinya telat. Guys, maklum tukang parkir. Saya tadi mikir kok ini ada gelas kosong ini karepe opo? Masa nyuguh kiai kosongan? Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam, beliau mengatakan demikian: arih nafsaka minat tadbir, istirahatkanlah dirimu dari pengaturan. Kenapa? Karena hidup itu sudah ada yang ngatur. Manusia nggak usah sok ngatur, manusia cukup mengikuti aturan. Aturannya apa? Kita hidup di dunia itu bukan karena keinginan kita, tapi karena undangan Allah. Ketika Allah ngundang kita untuk lahir ke dunia, di situ Allah sudah menyiapkan. Ada hidup, pasti ada kehidupan. Gak mungkin Allah memberikan hidup tanpa memberikan kehidupan. Maka kewajiban kita diundang ya hadir. Soal bagaimana kita hidup, Allah sudah jamin. Maka kenapa kemudian dalam Al-Quran kita bisa membaca wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Gak mungkin semua yang hadir ini gak membawa rezeki masing-masing. Saya punya rezeki saya sendiri dengan cara Allah. Pak Kapolres, Pak Dan Ramil, Pak Dandim sama. Semuanya membawa rezeki masing-masing. Tapi mohon maaf Pak Kapolres, Pak Dandim, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Pak Dandimnya duduknya susah banget. Meledak, nggak nyaman. Saya pikir kenapa? Ternyata kebesaran perut. Peteng aja gede-gede dan besok kan masih mau sekolah jenderal, amin. Nah, jangan gede-gede dan. Lagian kalau cowok perutnya gede itu bisa dipastikan dan burungnya kecil. Nggak percaya? Ayo sepil. Sepil. Kita itu hidup hanya diundang. Yang undang siapa? Allah. Sepantasnya orang yang diundang ya sudah dijamin oleh Allah. Maka Ibnu Athaillah dalam pasal berikutnya beliau mengatakan apa? Ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alang timasil basirati minka. Ini sindiran dari Ibnu Athaillah. Apa bentuk sindirannya? Kesungguhanmu di dalam mengejar sesuatu yang telah Allah jaminkan untukmu dan kelalaianmu terhadap sesuatu yang belum Allah jaminkan untukmu adalah tanda-tanda telah mati mata batinmu. Dunia Allah jamin, kita kejar mati-matian. Akhirat Allah belum jamin, nggak pernah kita kejar mati-matian. Makanya dulu Gus Dur mengatakan apa? Jangan mengejar mati-matian sesuatu yang tidak dibawa mati. Maka dulu pasukan berani mati mau datang ke Jakarta gara-gara Gus Dur diturunkan dari tahta, dikeluarkan dari istana. Beliau mengatakan apa? Nggak perlu, silakan kembali ke tempat masing-masing. Saat itu saya terdaftar sebagai PBM, pasukan berani mati untuk membela Gus Dur.
Tapi Gus Dur mengatakan apa? Nggak penting. Maka waktu itu saya bilang, dan kalau seandainya orang-orang yang menurunkan Gus Dur itu mau sabar, mungkin mereka presidennya. Tapi gara-gara nggak sabar, kualat sama Gus Dur. Gus Dur ditanya, Gus, Anda jadi presiden modalnya apa? Cuman modal dengkul. Itu pun dengkulnya Amin Rais. Saya itu bilang sama anak-anaknya Pak Amin, kalau dulu Pak Amin tuh mau sabar, mungkin Pak Amin bisa jadi presiden. Tapi ternyata Pak Amin nggak bisa jadi presiden, itu sudah diprediksi oleh Jongko Joyoboyo. Karena menurut Joyoboyo, walaupun tidak semuanya, mayoritas Indonesia itu presidennya O. Insinyur Soekarno, Bapak Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo. Pak Amin Rais kalau ditambah O namanya nggak bagus, Amin Raiso. Nggak bahaya tak? Nggak, cah kendel kok. Samping ngono Kapolres kok wedi. Ya minimal Kapolres nggak bisa ngundang, ya minimal mengamankan. Kapolresnya mulai, aduh perasaanku nggak enak. Dunia telah Allah jamin. Maka orang hadir di dunia ini dengan rezeki masing-masing. Disitulah kemudian Nabi mengatakan, asyaku fir rizki, asyaku fir razik. Orang yang meragukan rizkinya, berarti dia meragukan sang pemberi rizki. Wong kita diundang sama Allah, kok masa Allah nggak tanggung jawab sama kita? Contoh, Pak Kapolres ngundang kita selamatan. Kewajiban kita itu hadir ke Polres. Soal berkat, soal suguhan, gak usah Anda pikirkan. Itu kewajiban Kapolres sebagai pengundang. Kewajibanmu tinggal datang, mesti kebagian, asal duduknya tidak pindah-pindah. Mesti kowe mesti entuk gitu. Tapi alhamdulillah saya juga belum pernah dapat. Kenapa? Karena memang belum pernah diundang. Bu, Anda hidup di dunia yang minta siapa? Allah. Enggak Gus, yang minta orang tua saya, yang buat orang tua saya, sopo sing kondo. Nyatane banyak orang tua, orang-orang yang menikah bahkan mahal di gedung mewah, malam pertama di hotel megah, bojone yo ora meteng-meteng. Itu menunjukkan kita itu tidak kuasa. Tapi lucunya apa? Anak SMA ning pinggir lapangan malah dadi. Ning tengah pasar ning los dadi. Oh, kamu begitu ya? Kemudian metengin ning pasar kok. Ya Allah. Tapi bener loh Bu, kita tuh kadang-kadang nikah itu aneh. Orang yang nikah beneran, orang mana-mana. Tukang parkir, delik-delik ning los, meteng lebih ya. Serepot. Orang niat jadi malah jadi. Ngono ki alasane kebablasan. Khilaf. Loh, mateng kok khilaf tak goblok to. Mosok mana mau ngaceng rak rasa gila ya. Kok khilaf gitu. Rungokno kuwi lho. Enggak bahaya tah? Asaku fir rizki, asaku fir razik. Kita nggak bisa mengatakan, wah aku wis urip, mosok nggak dijamin rezeki ini karena Allah. Nggak mungkin. Begitu kamu khawatir besok kamu bisa makan apa enggak, berarti kamu nggak percaya dengan Tuhan. Makanya banyak anak-anak muda itu nggak berani segera menikah gara-gara apa? Takut dengan ma'isyah, takut dengan ekonomi, dengan kehidupan yang akan datang. Anda salah. Makanya kemarin ada kejadian viral dan pernikahan anjing dengan menggunakan adat istiadat Jawa. Sebagai orang Jawa saya tersinggung karena adat Jawa itu adat adiluhung. Tetapi dalam satu sisi itu sindiran. Sindirannya di mana? Asu we rabi, moso awakmu ora. Berarti kue kalah karo.
Gelasnya bundek kaya wetengmu. Ini jelas ini hoak. Masa gelasnya teh tongji kok isinya jahe? Apa nggih kula mawon? Alah cangkem celutak, cangkem. Kiai ro ngombe nggih kula mawon. Saya itu mencoba memahami asyaku fi rizki, asyaku fi razik itu lama. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Saya pikir, oh ternyata benar. Kita itu kan lucu, kadang-kadang terlalu sibuk mengejar rezeki, justru melupakan sang pemberi rezeki. Harusnya kalau kamu mengejar rezeki, itu yang kamu kejar bukan rezekinya, tetapi yang memberi. Contoh, saya punya kopi. Kalau kamu pengen minum kopi ini, kamu jangan ngejar cangkirnya, tapi kejarlah yang membawa cangkir. Disitulah kemudian berlaku quote-nya Gus Miftah. Apa? Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Ewadene uripe dhewe iki urung digawe pantes karo Allah, mergo amale urung pantes. Contoh, ini ada cangkir. Cangkir ini bisa dimasuki kopi atau teh, syaratnya cangkirnya harus bersih. Walaupun ada teh, ada kopi, tetapi cangkirnya kotor, secara tidak langsung cangkir itu menolak teh, menolak kopi. Supaya cangkir dan kopi itu bisa masuk, syaratnya cangkirnya harus bersih. Kalau sudah bersih, dikasih teh dia masuk, dikasih kopi dia masuk. Tapi walaupun ada teh dan kopi cangkirnya kotor, gak bisa. Kalau dipaksakan pasti gak ada manfaat. Kenapa? Karena kopi dan tehnya ikut-ikutan kotor. Tuhan punya pertimbangan le. Kue tak titipi apa ora? Umpamanya hari ini kamu ditakdirkan sebagai tukang parkir. Karena apa? Kalau sampai kemudian ditakdirkan jadi pejabat malah korupsi. Betul? Buktinya banyak. Orang dulu ketika dia miskin dia nggak ada masalah, tapi ketika menjadi pejabat dia masalah. Di Jakarta itu banyak le yang kere munggah balik. Dulu dia jadi tukang parkir nggak ada masalah, jadi bupati malah tangkap KPK. Contoh di Jawa Barat. Makanya kamu kalau jadi tukang parkir bersyukurlah. Tadi saya cerita sama Kapolres, ada anggota TNI Polri datang ke pondok. Dia bilang, Gus, kami prajurit kecil, polisi pangkatnya kecil, kami tentara pangkatnya kecil, gajinya cuma sedikit. Tak jawab, matamu deloken banser kuwi lho ra duwe gaji. Sing mau delok aja sing luwih sugih, tapi deloken banser, wani mati ra wani luwe. Nyatane banser iki ra duwe gaji le, ya payu rabi, bojone ya meteng. Betul Bu? TNI Polri masih punya gaji. Banser dari mana? TNI Polri banyak yang SK-nya masuk bank untuk hutang. Banser hebat. Nggak ada yang SK-nya masuk bank untuk hutang. Bukan karena hebat, karena memang SK-nya tidak laku. Bang endi sing gelem nampa SK-ne banser nggih utang. Itulah saya mempercayai apa yang dinamakan dengan barokah. Bahwa berkah itu nyata. Bahwa berkah itu ada. Mila dadi tukang parkir, nompo panane gak usah malak uripe berkah. Ora 2.000 njaluk 5.000 cuk, gak entuk ngono kuwi. Aku tahu kok. Kiai dipalak. Ya tak kaya sing luwih akeh kan aku kaya. Oh, Cahadro njaluk sawer. Sengko tak sawer le. Oh sugih. Kan AKBP, aku kayaknya Bapak Prabowo. Wah, ini sugih. Aku lah diundang Pak Prabowo ya amplope akeh.
Neng los basah ya Allah murah dinyang. Sing kenyang yo cah iki. Niki parkir, niki mbake pasar. Oh, ini suami istri. Oh, kamu suami istri. Katanya sing lanang ngacengan nih gitu ya. Niki kula lagi ngomong berkah niki, Bu. Orang Wahabi itu gak percaya dengan berkah. Gak ngerti istilah tabarukan tuh gak tahu mereka. Tak wene contoh berkah nggih. Saya tanggapi dhisik. Sumpah sewangit. Kopi pasar gitu kok iki. Saya harus ngopi dan karena cinta itu soal rasa bukan soal kata. Kenapa saya harus ngopi? Karena hidup itu butuh inspirasi bukan halusinasi. Insyaallah. Kalau tak ngomong konsep berkah, sebelum Anda membayangkan berkah niku nopo? Ono imam, namanya Imam Syafi'i. Duwe guru namanya Imam Maliki. Imam Syafi'i dan Imam Maliki ini guru dan murid yang tahabu, saling mencintai. Imam Syafi'i hormat betul kepada Imam Malik, Imam Malik cinta betul kepada Imam Syafi'i. Sehingga satu ketika Imam Malik bermimpi ketemu Kanjeng Nabi. Lan jenengan teng Purworejo golek kiai sing sregep sering mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Jenengan mangsowan Abah Yai Toifur. Niku wong mukhlis, wong ikhlas, wong apik. Mumpung tasih sugeng jenengan sowani. Itu orang luar biasa. Berulang kali mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Lan jenengan mimpi ketemu Kanjeng Nabi, wallah hakul yakin itu pasti Nabi. Man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqtuh. Tapi lan jenengan mimpi ketemu cah iki bisa jadi gerandong. Jenengmu siapa, Bro? Muhammad. Oh. Muhammad. Eman-eman jenenge Muhammad kok rupane kaya ngene iki. Kaget aku Muhammad. Mimpi buruk aku ini. Kalau mbaknya namanya siapa? Karmiati. 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 Ya Allah, 2023 Karmiati. Kar. Tapi kalian serasi kok. Saya lihat seperti pasangan Ipin dan Upin. Sing lanang wireng. Sing wedok raine diputih-putih. Tapi memang dan lagi diwaca sejarah nggih. Sunahe wong wedok ayu ki rabi karo wong lanang sing rupane elek. Benar. Lah coba jenengan persani ceritane anaknya Nabi Adam. Siti Hawa itu kan begitu melahirkan dua-dua. Lahir pertama brol, ayu karo ganteng. Lahir kedua brol, elek karo elek. Kemudian berlaku kawin silang. Sing lanang ganteng dirabeki karo sing wedok sing elek. Sing lanang elek dirabeki karo wedok sing ayu. Supaya terjadi perbaikan keturunan. Sehingga mereka bisa masuk surga karena sabar dan syukur. Lah sing lanang ganteng, lah sing lanang elek, sing wedok ayu. Sing lanang mlebu surga mergo syukur, sing wedok mlebu surga mergo sabar. Lah si Muhammad mlebu surga mergo syukur, lah Karmiati mlebu surga mergo sabar. Kita mbiyen Karmiati zaman menerima pinangan dari Muhammad kita khilaf kita. Atau antara dua hal, khilaf apa mateng dhisik. Iya doamu mat dosa Gus dosa ra ngono kuwi. Terus ini meneh ujiane ya tak ada nih supaya padha-padha mlebu surga nih. Wong lanang kuwi ujiane wong wedok galak, wong wedok kuwi ujiane wong lanang kere.
Dadi wong lanang sabar, latihan sabar mergo galake wong wedok. Wong wedok latihan sabar mergo kerene wong lanang. Biasanya ngoten niku. Dadi aja kaget, lak duwe bojo lanang kere ujiane wong wedok. Duwe bojo wedok galak ujiane wong lanang. Sing paling cilaka duwe bojo lanang kere tur galak. Lha iki cilaka. Wis mencit iki ceritane. Pas meneh teko ini. Wis kere galak. Tapi dipiye-piyekno, ora mungkin wong lanang ki luwih galak tinimbang wong wedok. Piye-piye wong wedok luwih menangan tinimbang wong lanang. Sak gagah-gagahe Kapolres jenenge Victor, lak ning kantor galak. Ning kantor kaya macan, ning omah kaya kucing. Kiai Kiai Purworejo, Kiai Kalasan insyaallah. Sopo sing ngomong padha? Luweh parah. Wedok dilawan. Mila saya itu bikin analisa Pak Kapolres, Pak Dandim. Hampir semua judul film yang mengerikan itu bintang tamunya cewek, bintang filmnya cewek. Delok wae. Nyi Roro Kidul cewek, Nyi Blorong cewek, Nini Pelet cewek, Nenek Sihir cewek, Mak Lampir cewek, Wewe Gombal cewek, Kuntilanak cewek, Susana cewek, Suster Ngesot cewek, Sundel Bolong cewek. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya jelas, makhluk yang paling horor dan menakutkan serta mengerikan adalah cewek. Sapa jenenge? Karmiati. Tapi lah film sing lucu-lucu Pak, rata-rata bintang filmnya cowok Pak. Coba dilihat, Ipin Upin cowok, Unyil cowok, Mr. Bean cowok, Tom and Jerry cowok, Dono Kasino Indro cowok, Scooby Doo cowok, SpongeBob cowok, Popeye cowok, Shinchan cowok. Kesimpulannya apa? Makhluk yang lucu dan menghibur serta selalu menjadi korban adalah cowok. Sopo? Muhammad. Tolak ning dalan yo galake Romo Muhammad. Ning omah ketemu Karmiati ya kik. Ya Muhammad cangkeme mangan iki. Insyaallah. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, ada hidup pasti ada kehidupan. Maka disitulah kemudian wong ki kudu kerja ngono. Apapun pekerjaannya itu. Untuk menjemput rizki yang telah Allah siapkan. Rezeki ini wis ono li. Tinggal kita mencari keran mana yang tepat untuk kita. Aku mbiyen ki dinyek karo bapakku. Lak kowe ora percaya karo uripmu, kowe kalah karo entung. Lah napa hubungannya karo entung? Deloken karo entung. Entung itu tidak pernah keluar dari pohon pisang. Dia berdiam diri di dalam daun pisang. Tapi begitu dibuka, entung gemuk, gak ada entung kuru kira. Apa menentung kok setruk kira. Kenapa? Karena entung sekalipun rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Cecak itu hanya merambat di dinding. Cicak di dinding, diam-diam merayap. Pertanyaannya, kenapa cicak kok diam-diam merayap? Karena kalau diam-diam membohongi istri itu Muhammad. Jeneng Karmiati, yes. Karena ya wong wedok iki jane seneng dihapusi nih. Soalnya wong lanang jujur iki biasanya malah padu. Mila mending ngapusi mawon. Ngapusi lara apa-apa lara konangan. Cangkeme Muhammad mangan meneh. Apa? Cecak itu loh Pak Bu. Itu menunjukkan bahwa wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha.
Cecak itu diam-diam merayap. Rezekine cecak niku napa to? Nyamuk. Kalau pakai logika, cecak itu protes sama Allah. Di mana letak protesnya? Ini nggak adil. Cecak merayap, rezekinya nyamuk bisa terbang. Tapi mekanisme keadilan Allah itu berlaku. Bagaimana cara cecak mendapatkan rezekinya berupa nyamuk? Cecak yang mendatangi nyamuk atau nyamuk yang mendatangi cecak? Nyamuk yang mendatangi cecak. Allah mengutus cecak, mohon maaf, mengutus nyamuk untuk menjadi rezekinya cecak. Caranya bagaimana cecak mendapatkan nyamuk? Nyamuk Sherlock. Begitu nyamuk datang, hap, lalu ditangkap. Artinya apa? Kalau kita nggak yakin dengan rezeki kita, dan berarti kita kalah dengan cecak. Apa menelele, kowe iki duwe sikil loro, di tangan loro, ndasmu ya utuh. Masa kalah karo cecak? Aku ngomong karo mbak-mbak LC, mbak Purel ning karaoke. Masa kamu kalah dengan cecak? Kamu punya 2 tangan, punya 2 kaki, bahkan kadang-kadang tangan kamu nggak berfungsi, kamu bisa bekerja dengan yang lainnya. Muhammad ngerti mesti ya. Buyang guyu. Dumandingi bojomu. Kowe ya tau karaoke tau kowe lah rumahmu. Aku tahu kok. Kan aku memang kiai di Purel. Saya kemarin baru dari Jawa Tengah, dari Batang. Jadi Batang itu ternyata ada lokalisasi besar, namanya Penundan. Di situ ada 500 PSK. Lah salah satu torekoh saya itu bagi-bagi mukena untuk mbak-mbak Purel dan PSK. Saya kemarin membagi di Penundan lokalisasi 500 mukena. Mereka tanya, ikhlas bah? Ikhlas. Syaratnya apa? Tinggu sholat, ojo tinggu lemek. Aku yang ngono to. Malah tinggu lap barang lah muter. Gilemek matamu, gilemek. Kayak kemarin sebelum Ramadan saya membagi 580 mukena untuk lokalisasi Gang Sono Tretes Pasuruan. Saya bagi, sombong matamu sombong. Cerita goblok. Terus kere bengok. 580 mukena. Lucu nih, ternyata Ramadan mereka nggak pulang. Akhirnya mereka diwajibkan untuk sholat taraweh sebelum bekerja. Setelah taraweh mereka bekerja lagi. Tak parani payu nduk, alhamdulillah tetap ajeng bah. Kok bisa? Nggih berkah Ramadan, cangkemmu ya. Nggih, rezekine iki wis ana, tapi dibutuhkan kerja. Lah perintah kerja wonten Al-Qur'an menika Anda bisa baca dalam surat At-Taubah ayat 105. Ternyata kerja iki ana dawuhe ndak. Dadi lek wong lanang nganggur luntang luntung ingah ingih pah poh ngah ngoh apa meneh? Leda nyah nyoh iki lek mbokmu kok nyah nyoh iki. Leda lede plonga plongo kui apa nih? Biah-biah kui jelas nggak melaksanakan perintah Allah. Maka Allah perintahkan dalam surat At-Taubah ayat 105, wong ki kudu nyambut gawe. Wa quli amalu fasayarallah amalakum. Kerja dipirsani karo Allah. Dadi wong lanang ki kerja le. Wa inna nabiyya wa Daud alaihissalam kana yakulu wa yasrabu bi amaliyati. Nabi Daud raja duwite akeh. Dia tidak mau makan harta kerajaan, ditinggalkan. Dia makan dan minum dari jerih payahnya sendiri. Itulah kenapa keringat itu asin, karena dalam perjuangan gak ada yang manis. Orang percaya dilakan. Ayo. Nabi Daud nyambut gawe kok. Mosok Muhammad luntang luntung, orang gelem parkir mau njaluk kelon karo Karniati itu. Kerja mat. Apa jenengmu diganti wae lah, ora penak nyebut Muhammad iki. Masa rumane koyo ngene Muhammad. Mbok diganti Wagino apa-apa. Jan jenenge Wagino. Kok ngaku Muhammad rupamu iki. Jenenge Wagino. Mesti lahirmu Wagi. No.
ngaku-ngaku Muhammad. Penistaan nama itu. Muhammad Gino. Oh, Muhammad Gino. Wah, Gino. Wow, giginya nongol. Kau udah rupanya Wah Gino jajas. Tapi jangan lihat buku hanya dari sampulnya. Jangan lihat Wah Gino hanya dari prejengannya. Wah Gino ini rupanya preman, tapi hatinya preman tenanan. Kayaknya si wedok kalimatnya tepuk tangan. Saya pikir karena bahagia, ternyata tidak, pamer gelang. Halah jeleke rupamu karkan. Ngene. Oh gagek kaya Hajah Makassar wingi. Medun kok pesawat 180 gram, ternyata imitasi. Delok asli apa ora? Ketok yo ono tulisane wi NB. Ndang balekno. Ya. Terangke niku juragan Mas to. Juragan apa? Sapi. Sambune kaya teletong kan. Oh, lagi belantik toh? Ya. Oh, no. Ya serapa apa no. Ya sakarep kok sing mau undang aku kok. Lah diloke ambune teletong ora apa-apa no. Nyatane aku mbiyen diloke Gus Telek. Ning mergo aku diloke Gus Telek aku ya sugih. Ora apa-apa, telek iki sekti kok. Buktine ra ono sing wani ngidak-ngidak telek. Kan sekti. Wong ngidak telek langsung dingklang. Aduh telek ngono kuwi. Ning yo lucune wong Purworejo ngendi telek malah diambu telek kok ya goblok. Sile selamatan di sini. Bener mambu telek yo. Jadi lagu apa? Ngesake lagu apa? Rondo. Saiki sing nembe ngetren iki apa nemen. Ngomong miring apa jengking sakarepmu wae. Aku lak gini aku ngerti lagunya apa? Stasiun balapan kan nek. Ning stasiun balapan kota Solo sing dadi kenangan kowe kaya asu. Aku seneng nanti jamaah kaya wagi nek seneng aku. Lah wong iki malah ra baperan, ra sun-sunan, beda karo pejabat. Dikritik dhisik nesu. Lah pejabat krungu kula ngaji nesu berarti pejabat atine elek. Lah kaya Kapolres gak nesu. Wong apik tapi ra tau ngundang. Ya ora kuat bayar ya gampang to, Dan. Bayar nganggo BPJS. Ayo Le selawatnya apa Le? Jawa Tingkir, wis tahu. Iya, muah. Wis tuwa-tuwa ngene ngene. Ya Allah, kemayune mesti anak buah Karmiati ya. Selingkuhane Gino matamu. Mungkin ngomong kok waton bener iki lho. Ojo seru-seru ono Karmiati kok. Mulai Gino nggak dijatah kapok. Ya wes selawat apa? Anak soleh wes urung mau. Wes. Apa? Sing selawat kebangsaan apa? Sing selawat kebangsaan NKRI. Ora NKRI. Liyane. Lah awake dhewe ya hubul waton minal iman. Lah wagino ya beda hubul wadon minal iman. Wagino. Sing selawat kebangsaan apa Le? Memori 17-an iki. NKRI. Ya, NKRI. Ya wis tak sangoni, ya. Tak dolke sapine Karmiati siji. Ayo NKRI. Shallu ala Nabi Muhammad. Berkodok kurang solawat di akhir uripe ora diman. Gantung
sing NKRI harga mati. Bareng-bareng NKRI. Sholawatan. Taubat sebelum ulangi semurang banter. NKRI. Sholawatan. Taubat Sallu ala Nabi Muhammad. Masa elek-elek wong gelem sholawat mesti apik. Mbok sak elek-elek rupane gino. Gelem sholawat kok kaya apik no pokoke. Kita doakan wagino husnul khatimah secepatnya. Ora. Ya kita doakan wagino panjang umur. Wong santunya mati wagino urip dhewe. Parkir dhewe, dodol sapi dhewe kowe no. Ora ono sing tuku no ya. Longa-longo ya no. Ngaji apike kaya ngene ra ngundang lho Kapolres Kejang. Banget. Sesuk besok. Iya, halah. Ngene wae kan. Terus apa mambu. Allah. Aku seneng lah ning Purworejo aku. Wong aneh-aneh soalnya. Ya, oh ya, musiknya sangone dhisik kene, ini sangone. Aku apian. Rupane sing paling mesake sapa rene? Sing paling mesake. Perwakilan. Allah ki adil loh. Pak Dandim, Allah ki adil. Ngerti aku dirampok ning Purworejo. Sesuk iki ndelok aku diundang karo Pak Prabowo. Lah amplope luwih akeh. Lah sing ngundang Karmiati yo murah dinyang. Ih, Karmiati. Tak kayak duit anu ya, tak kayak duit dolar. Oh, tak kayak dolar. Iki dolar Singapura. Iki sakmene 1.200.000. Karmiati ngopo ngene-ngene barang. Santet meteng kowe. Sopo suruh pada masake. Ndi. Ah, rene campong rene. Ah, insyaallah. Halah rene. Izin dan tak nanggap cah iki. Nyilih-mikir. Untung mungkin nang ndi? Dari pasar bos. Cangkem. Untungmu nang ndi? Tenggriya. Sesuk lak wajine korban apa pasti wagino bos kalau ini. cangkemmu menengo. Lah sesuk wagino mbeleh sapi, lho untune sapine wagino nggonen. Untuk semua kabeh Pak Bos. Apa? Untuk bego. Asu saiki. Jenenge sapa le? Yuri Bos. Hah? Yuri. Jenenge kok kaya urin ki apa iki? Bakal ndok Bos. Oh, bakul ndok. Kowe rapi dong le. Dereng Bos. Ora yo mawon. Kali. Oh, rupamu rek kok kan. Rupa kaya ngene ya payu iki lho. Aku lak rapi aku curiga. Jangan-jangan ngenteni wagino mati ngepek Karmiati ya. Yo, tak kayak duit. Gitu kok di Purworejo. Seragam hadron Bos. Seragam hadroh. Iya. Ya kurang akeh, Cuk. Wah, bahaya iki. Kita bayar Bos. Tambah lagi seragam hadroh. Wis iki. Pakai duanya 2 juta nyo. Nah, nggih DP seragam. Ini lah pengen cukup, kain kafan wae cukup. Ya wis ngono. Terus Bos. Ya matur nuwun dikai kok. Ngaji amplop rong jelas dirampok 2 juta. Awakmu yang njaluk kaya aku bojomu. Dongake Gus Miftah jadi presiden. Para pendosa. Yes. Iki wonge tekan ndi iki adomen ta iki. Ning mburi panggung iki ya ana wong to.